في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sidang jamaah sholat subuh yang dirangkaikan dengan taklim rutin setiap hari Ahad yang untuk jadwal kami pada Ahad kedua di setiap bulan, yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ingin memberikan judul tentang tema kita pada subuh yang penuh berkah ini, kira-kira judulnya adalah kemuliaan seorang muslim. Kalau pembahasan tentang tema ini sangat luas pembahasannya, karena kata kemuliaan yang dalam istilah Al-Quran Al-Izzah, Ain atau Alif Lam Ain kemudian Zai yang bertasydid tamarbutah, Al-Izzatu yang bermakna mulia, itu kita dapatkan di dalam Al-Quran dengan perubahan katanya, perubahan kalimatnya, tapi kata dasarnya adalah Izzah. Itu disebutkan oleh Al-Quran sebanyak 120 kali. Terkadang dia berbentuk kata kerja seperti wa tu'izzu man tasha, wa tu'izzu man tasha. Terkadang dia berbentuk nama seperti Al-Aziz, dan Al-Aziz adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kita baca tadi dalam salat, innallaha azizun hakim. Dan Al-Izzah yang didefinisikan oleh para ulama, yang kita terjemahkan kemuliaan seorang muslim, ada definisi yang saya dapat, redaksinya dia mengatakan al-izzatu hiya sifatun tufidu husul al-fawqiyyati wal ghalabati lillahi subhanahu wa ta'ala wa ibadihi as-salihina ala a'daihim. Al-Izzah itu adalah satu sifat yang seseorang merasa berada pada posisi paling puncak karena ia merasa mulia, mendapatkan kemenangan, dan itu disandarkan kemuliaan yang bersifat mutlak itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemuliaan yang mutlak, yang tanpa batas, dan dialah yang merupakan sumber kemuliaan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita katakan berada pada posisi puncak dan selalu mendapatkan kemenangan,
hanya Allah yang selalu berada pada posisi puncak, pada posisi yang teratas. Karenanya Al-Aziz kita biasa terjemahkan yang maha perkasa. Ketika kita jadikan berbentuk nama Al-Izzah berubah menjadi Al-Aziz, maka tiba-tiba kita terjemahkan dengan terjemahan yang maha perkasa. Yang maha perkasa itu karena dia berada pada posisi yang paling kuat, yang kira-kira senada dengan ayat-ayat yang berulang di dalam Al-Quran. Biasanya pada akhir ayat, innaka ala kulli syai'in qadir. Itu kan selalu berulang-ulang dalam Al-Quran, innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Maka kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia memiliki kemahaperkasaan. Ketika ia memiliki kemahaperkasaan, maka ia memiliki posisi yang paling mulia, dan karena dia tidak pernah terkalahkan. Kalau seandainya kita ingin berbicara tentang pertarungan-pertarungan atau pertandingan-pertandingan, Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah terkalahkan. Maka dia Aziz, dia yang maha perkasa dan yang maha mulia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyandarkan kemuliaan itu yang pertama kepada dirinya. Allah berfirman, ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'an. Kalau tidak salah ini dalam surah An-Nisa ayat 139. Ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah ada orang-orang yang mau mencari kemuliaan-kemuliaan itu, mencari kehormatan-kehormatan itu, mencari kedudukan-kedudukan itu? Itu bisa kita jabarkan ke makna-makna yang seperti itu. Kemuliaan, kedudukan, rasa berada paling baik. Apakah ada orang yang ingin mencari kemuliaan-kemuliaan itu, al-izzah? Padahal fa innal izzata lillahi jami'an. Sesungguhnya kemuliaan yang mutlak itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Kita ini selalu ingin mendapatkan kemuliaan. Tidak ada di antara kita yang ingin hina. Kita ingin selalu mendapatkan kedudukan. Ya, buktinya kita mau dihormati, kita mau dipuji, kita mau disanjung-sanjung. Itu sifatnya manusia, Pak. Itu sifatnya manusia. Ketika disanjung-sanjung, ketika dimuliakan, merasa besar. Ketika dihinakan, tentu tidak nyaman. Ya, bahkan orang bisa melakukan perlawanan ketika dia dihina, ketika dia direndahkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada hamba-hambanya orang beriman, ketika mereka memiliki keimanan dan ketakwaan ini, untuk tidak pernah merasa rendah diri dan tidak pernah merasa hina. Karena sesungguhnya ketika seseorang memiliki keimanan itu, itulah kemuliaan, puncak kemuliaan yang tertinggi. Allah berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maka jangan pernah merasa hina, wala tahinu. Jadi hina itu asalnya bahasa Arab. Wala tahinu, jangan merasa hina, jangan merasa rendah diri. Ya, mungkin jangan merasa minder. Ya, masuk di dalamnya itu kira-kira padanan kata itu, jangan merasa minder. Apa bahasa minder itu biasanya? Ya, apa toh kodong saya ini, apalah saya ini kodong. Ya, beda dengan tawadhu. Ya, tawadhu itu sifat yang
diminta dari setiap kita, apalagi terhadap sesama orang-orang beriman, merendah. Ya, apalagi kalau kita istilahnya sebagai anak, ya tentu ya orang tua kita lah yang paling kita hormati setelah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita maksudkan di sini merasa hina, artinya merasa tidak punya apa-apa, merasa bahwa apa yang dimiliki itu tidak terpandang bagi pandangan manusia. Nah, kalau kita kaitkan dengan agama kita jamaah sekalian, yang kita maksudkan dengan al-izzah ini adalah kita merasa mulia dengan agama kita. Itu sebenarnya intinya. Kita merasa mulia dengan agama kita. Kita merasa mulia dengan syariat kita. Kita merasa mulia dengan aturan kita. Kita merasa mulia dengan keyakinan kita. Pokoknya segala yang berkaitan dengan al-Islam, itulah al-izzah al-haqiqiyah. Itulah kemuliaan yang sesungguhnya. Itulah kemuliaan yang hakiki. Maka kemuliaan itu akan menjauhkan rasa keminderan, akan menjauhkan rasa tidak punya apa-apa. Nah, ini kan salah satu di antara sifat manusia adalah biasanya suka berkompetisi dalam kehidupan ini, suka membuat bandingan-bandingan. Oh, saya punya sesuatu, oh dia juga punya sesuatu. Katakanlah kita bertetangga, katakanlah dari sisi materi, wih bagusnya rumahnya saya punya tetangga, saya ini oh ya rumahku konon cuma begini. Nah itu artinya membuat bandingan dari sisi materi. Nah orang-orang beriman itu tidak boleh membuat bandingan mulia tidak mulia dari sisi pendekatan-pendekatan materi. Ya, yang kemuliaan itu adalah kemuliaan karena kita memiliki keimanan. Kemuliaan itu karena kita memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surah Al-Hujurat Allah telah menegaskan kemuliaan itu dengan mengatakan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku, kata Allah, menciptakan kalian ini dari laki-laki dan wanita. Jadi walaupun laki-laki itu ada posisi-posisi tertentu dalam agama kita, mereka sebagai pemimpin, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin terhadap wanita. Skop kepemimpinan yang terkecil adalah dalam skop kehidupan berumah tangga. Jadi walaupun istri kita Pak mungkin ya dia kerja di gubernuran, ya tingkat berapa, atau katakanlah ada yang istrinya gubernur di sini, kebetulan kita sebagai suami ya cuma pegawai rendahan, tetap saja bahwa kita sebagai laki-laki dalam struktur rumah tangga, kita tetap sebagai pemimpin. Kita tetap sebagai pemimpin. Maka ketika seseorang merasa bahwa dia memiliki kemuliaan itu, maka dia tidak akan pernah merasa tidak punya apa-apa dibandingkan dengan orang lain. Dan sekali lagi yang kita maksudkan adalah pendekatan-pendekatan yang sifatnya agama, pendekatan-pendekatan yang sifatnya apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Maka Allah mengatakan, hai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari laki-laki dan wanita. Artinya tidak boleh laki-laki paling merasa di atas dengan perempuan, atau sebaliknya perempuan tidak boleh merasa paling mulia dibandingkan dengan laki-laki. Artinya dari sisi ini kita sama kedudukan kita. Allah menciptakan dua jenis kelamin, laki-laki dan wanita. Artinya jenis kelamin itu tidak boleh menjadi sumber kebanggaan, tidak boleh menjadi sumber kesombongan. Saya ini laki-laki, tidak boleh. Wah, saya ini perempuan, tidak boleh. Karena inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Bukan di situ kita ingin menampilkan kemuliaan kita. Kemudian
wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah tambahkan lagi di antara takdirnya untuk keadaan manusia, dan kami telah jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita tolak. Tidak ada ikhtiar, tidak ada pilihan kita di dalamnya, Pak. Kita dijadikan sebagai bangsa Indonesia itu bukan pesanan, ya Allah, kalau Engkau ciptakan saya nanti, ciptakan saya jadi orang Indonesia. Itu sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qabail, Allah jadikan, ciptakan kita bersuku-suku. Itu sudah merupakan sunnatullah, Pak. Ya. Jadi jangan kita mengatakan supaya kita ini tidak saling bagaimana saling meremehkan, ya, suku Bugis saja semua. Ya. Atau kita katakan enggak usah ada suku Bugis, suku Makassar saja semua. Allah sudah tetapkan itu, Pak. Jadi syukuri ketika kita memiliki latar belakang kesukuan itu. Saya umpamanya suku Bugis, saya syukuri, ya, saya berlatar belakang suku Bugis. Yang lain suku Makassar, yang lain suku Jawa, yang lain suku Sunda, dan seterusnya. Allah memang telah tetapkan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami jadikan kalian ini berbangsa-bangsa. Setiap bangsa memiliki adatnya sendiri, memiliki kebiasaannya sendiri. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sendiri sangat muncul perbedaan-perbedaan itu, Pak. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu contoh, waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, berbeda-bedanya bahasa-bahasa kalian. Itu luar biasa, Pak. Ini kalau kita lihat kita punya lisan, kita punya lidah ini, modelnya satu seperti ini, akan tetapi ribuan bahkan jutaan yang namanya bahasa di dunia ini. Ya. Kita saja di Sulawesi Selatan ini, Pak, ya, bukan cuma Bugis, ya, dan Makassar. Ya, banyak suku-suku yang lain yang datang. Yang suku Bugis saja, Pak, itu bahasanya berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya. Ada yang kalau mau makan dia bilang leteki mak bura-bura yolo. Ya. Ada yang mengatakan leteki manre. Ya. Ada yang mengatakan leteki mak busa. Wah. Semua ada penggunaannya. Yang paling halus itu yang pertama, yang pertengahan itu yang kedua, yang ketiga itu yang paling kasar. Tapi mungkin yang menggunakan bahasa itu halus tonji menurut dia. Maka ketika kita dari Bugis mana ini, kok dia pakai mak busa? Jangan kita tersinggung. Memang begitu bahasanya. Itu makna daripada lita'arafu, untuk kalian saling mengenal antara satu dengan yang lain. Bukan sekedar mengenal siapa nama tak, dari mana ki, berapa nomor telepon tak, tapi maksudnya kita gali latar belakang, kita gali potensi-potensi yang kita miliki. Kita ini di satu jamaah ini perlu saling mengenal dalam arti apa latar belakang kita masing-masing. Ya, di sini saya biasa lihat di WA, di pesantrennya Ustadz Kiai Hasan Basri. Masya Allah, di situ ya sering diskusi latar belakang, cerita ekonomi. Ada semua di situ. Cerita politik juga ada, ya, macam-macam. Tidak apa-apa, itu kita saling menggali apa latar belakang kita. Iya. Kita umpamanya di jamaah ini, ya, kita ingin memberdayakan aspek-aspek perekonomian kita sebagai umat. Ya, mungkin perlu datang. Kita apa pekerjaan tak, kita apa pekerjaan tak, kita apa pekerjaan tak, semua. Begitu kita membutuhkannya, saya mau membuat acara, mau menikahkan anak. Itu penjual ayam itu. Saya mau menikahkan anak. Itu penjual beras dari Sidrap itu, bapak itu. Iya. Ini tukang tenda, dia punya tenda. Masya Allah. Jadi kita sudah memberdayakan ekonomi umat, tidak perlu ke tempat lain. Mungkin dalam masjid ini ada yang sakit, itu ada Pak dokter itu. Itu contoh-contoh daripada lita'arafu, untuk kalian mengenal satu antara satu dengan yang lain. Tapi apakah jenis kelamin ini yang menentukan mulia tidaknya seseorang? Bukan.
Apakah latar belakang bangsa, suku, adat, istiadat ini yang menjadi faktor mulia tidaknya seseorang? Ternyata Allah belum sebutkan di situ. Yang Allah tegaskan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini Pak, baru-baru ini hampir seluruh dunia dengar ini ayat Pak ini. Ya ayuhan nas, surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Di mana itu didengar itu Pak? Nah ini berarti pemain bola ini Pak Said, ya suka nonton bola. Ya, itu baru-baru di Piala Dunia, pembukaan Piala Dunia. Itu Qatar mendesain bagaimana supaya Piala Dunia itu sangat kental nilai-nilai Islamnya Pak. Ya, sangat kental nilai Islam. Bukan cuma sekedar nendang bola, ya. Andaikan bola saja yang menjadi tujuan Qatar itu, dia bilang pulang mau ke semua, masalahnya saya sudah kalah. Ya, dari awal kan sudah kalah, ya kan? Tapi kan sampai sekarang ini Qatar ini tetap mensupport. Bayangkan Qatar itu dengar-dengar katanya Pak, mengeluarkan anggaran dana untuk Piala Dunia ini berapa banyaknya Pak? 3.400 triliun. Bayangkan begitu Pak, kalau dibelikan ke rupiah itu kira-kira berapa banyaknya itu? 3.400 triliun. Tapi ternyata Qatar, ya sebagian pengamat mengatakan ternyata Qatar ini memiliki misi yang sangat besar. Ternyata Qatar lewat Piala Dunia itu dia berdakwah. Dia mewakili kita umat Islam. Bayangkan Pak, di Piala Dunia itu diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Mana ada Piala Dunia diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran? Jangankan Piala Dunia Pak, tingkat RT saja tidak pernah kita dengar diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dipilih lagi ayat yang paling menyentuh. Itulah ayat yang saya baca tadi. Dibaca oleh seorang pemuda, yang mana anak pemuda itu anak cacat yang tidak punya kaki, tapi dengan pedenya masuk ke tengah lapangan, tidak mau pakai kursi roda. Itu menunjukkan bahwa dia ingin memperlihatkan bukan kemuliaan atau tidak mulia dari sisi sempurna atau tidak sempurna kita punya fisik, tapi dari sisi yang lain. Ternyata anak muda ini adalah pemuda yang cukup inspiratif bagi kita. Ternyata seorang pemuda yang muda belia, ternyata dia sudah memimpin sebuah perusahaan dan itu ada sekitar 60 karyawannya. Dan pintar lagi baca Quran, kemudian hebat lagi bahasa Inggris, dia terjemahkan ke bahasa Inggris kepada seluruh bangsa-bangsa yang ada di Qatar itu, dan seluruh mata yang menonton pada saat itu, hampir bisa dikatakan seluruh dunia mendengarkan ayat itu. Itu luar biasa Pak, bentuk kemuliaan yang dilakukan oleh Qatar ketika mereka memahami bahwa Islam inilah yang harus kita tonjolkan sebagai satu-satunya sumber kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa. Nah, terlanjur kita sebut-sebut Piala Dunia ini, apalagi contoh-contoh kemuliaan yang ditampilkan oleh Qatar, ya, selama ya ajang Piala Dunia ini. Yang pertama tadi, dia memperdengarkan Al-Quran kepada seluruh dunia. Juga ingin memperlihatkan kepada dunia, terutama dunia barat yang salah faham selama ini terhadap Islam. Ya, kan isu-isu teroris, isu-isu ekstremis, isu-isu macam-macam yang berkaitan dengan kasar, berkaitan dengan bom bunuh diri, berkaitan dengan apa, itu kan image-nya barat, ya, itu sangat buruk terhadap Islam. Nah, ketika Qatar ya menjadi tuan rumah, kita lihatlah di medsos, kita lihatlah di berita bagaimana luar biasa perubahan image ya di antara orang-orang yang datang itu. Bahkan banyak yang masuk Islam. Kita dengar-dengar beritanya Pak, banyak yang masuk Islam. Mana lagi Dr. Zakir Naik ya, yang ahli kristologi. Setiap habis seminar biasanya itu pasti banyak saja yang masuk Islam. Dia bisa berdebat dengan pendeta siapa saja, ya, untuk menyampaikan kebenaran ini. Beliau diundang datang ke Qatar untuk menyampaikan risalah Islam.
Bahkan dengar-dengar katanya dai-dai di sana, ustaz-ustaz di sana selama Piala Dunia itu pokoknya kayak tong dokter 1 kali 24 jam Anda mau konsultasi tentang masalah agama siap. Coba bayangkan itu difasilitasi, Pak. Difasilitasi. Ya. Beda kalau kita di sini ditangkap ulamanya. Ya, dipenjarakan, ya. Kalau di sana dimuliakan, diberikan kebebasan untuk berdakwah. Masya Allah. Kita berharap ia akan datang ada pemimpin-pemimpin yang akan memuliakan ulama, Pak, yang akan memberikan kebebasan kepada ulama, kepada para dai untuk menyampaikan daripada kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Apalagi yang kita dengar-dengar dari berita tentang Piala Dunia itu, Pak. Ternyata Qatar itu membuat aturan yang belum pernah ada aturan sebelumnya seperti itu. Melarang peredaran minuman keras. Tidak boleh ada minuman keras selama Piala Dunia. Tidak boleh mabuk-mabukan. Pokoknya tidak boleh. Mendapatkan kritikan, akan tetapi dengan penuh izzah, dengan penuh kemuliaan, dengan penuh percaya diri. Nah, itu juga bagusnya kalau orang faham Islam. Terus ada juga yang bisa dipatuangi, Pak. Iya, kau mau larang-larang saya, berapa sih kau mau bayar saya? Ya kan begitu. Jadi orang Islam itu kalau ada hartanya, kalau ada fasilitasnya, yang penting ada keimanannya, semakin mulia dengan fasilitas yang dia miliki itu. Seakan-akan Qatar ingin mengatakan, kau mau tekan-tekan saya, seakan-akan kau mau sogok saya, berapa kau mau bayarkan saya? Iya, di sana saja itu pendapat per kapitanya katanya itu rata-rata 6M per tahun, Pak, satu orang itu. Ya, benarkah berita itu bahwa semenjak lahir sampai mati itu ditanggung semuanya? Ya, mudah-mudahan itu benar karena memang negara kaya. 2. Yang ketiga, Qatar menganjurkan kepada tamu-tamu yang datang, terutama kaum perempuan ini, untuk ya berpakaian yang sopan. Untuk berpakaian yang sopan, ya tidak juga sampai disuruh berjilbab karena non-muslim banyak yang datang. Akan tetapi jangan berpakaian yang mempertontonkan aurat. Maka wanita-wanita ya datang ya mereka menutup aurat. Paling tidak ya memperlihatkan tata krama yang sopan ya menurut adat ketimuran, dan tentu yang lebih dekat adalah menurut adat Islam. Apalagi contoh yang kita bisa lihat dari, karena seseorang memiliki izzah, dia akan mengangkat Islam itu dengan izzah yang dia miliki, dengan kedudukan yang dia miliki. Apalagi, Pak, di antaranya kejadian ketika pesawat Jerman mengangkut kesebelasannya ke Qatar pada awal-awal kedatangan mereka. Nah, ternyata kita dengarkan berita itu pesawatnya Jerman, kapal terbangnya, ternyata ada logo LGBT di situ, Pak. Ada logo LGBT-nya. Gara-gara itu, Pak, dilarang mendarat. Dilarang mendarat. Tidak tahu bagaimana caranya dilarang itu. Tidak boleh. Ya, bagaimana? Pokoknya kita dengarkan tidak boleh mendarat selama kalian membawa budaya-budaya yang sangat bertentangan dengan Islam. Ya, seakan-akan Qatar mengatakan ya, kalau kau mau kawin laki-laki dengan laki-laki di negara kamu tomo, jangan kau bawa-bawa ke sini. Nah, itu namanya izzah. Dan berhasil, Pak. Terpaksa pesawat itu kemana, Pak? Karena sudah dalam keadaan darurat, terpaksa ya diterbangkan ke Oman. Untungnya Oman mau mengatakan ya mendarat mau ke. Kalau Oman juga tidak mau, ya kembali ke negaramu. Akhirnya sampai di Oman, dia ganti pesawat, Pak, yang tidak ada logo LGBT-nya, barulah bisa mendarat di Qatar. Itu izzah. Itu izzah. Itulah yang Allah katakan, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kemuliaan itu milik Allah, kemuliaan itu milik Rasulnya, kemuliaan itu adalah milik orang-orang yang beriman. Maka kita merasa mulia dengan syariat kita. Kita merasa mulia dengan aturan kita. Ya. Maka jangan lagi ada ibu-ibu, ya anak-anak kita yang perempuan mengatakan, malu-malu kak, kurasa pakai jilbab, Pak. Ya. Orang kan sudah ke barat-baratan apa ya, malu-malu kak pakai jilbab, malu. Iya. Yang bagus itu kalau you can see, mempertontonkan apa. Ini menunjukkan tidak faham tentang al-izzah al-haqiqiyah.
Kalau kita punya izzah Pak, kalau kita punya rasa kemuliaan, maka kita akan dengan pede. Iya. Pokoknya kemana-mana, tidak merasa malu ketika membawa kitab suci Al-Quran. Iya, mungkin pada hari ini ya tidak tidak Al-Quran itu yang kita bawa karena sudah ada aplikasi di HP kita. Iya, mungkin orang pada duduk-duduk di halte atau di mana, ya. Orang pada buka game macam-macam apa dan sebagainya. Semua buka HP-nya. Ya, ada satu orang di situ yang buka aplikasi Al-Quran. Ya, orang sementara macam-macam dia nonton, dia membaca Al-Quran. Seakan-akan diperlihatkan, mestinya kau seorang muslim memanfaatkan waktumu untuk membaca Al-Quranul Karim. Maka ketika seseorang melakukan itu dengan penuh perasaan kemuliaan, maka itu adalah al-izzah. Itu adalah al-izzah, itu adalah kemuliaan yang kaitannya dengan kemuliaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi masalah jamaah sekalian adalah kita sebagai seorang muslim kadang-kadang itu tidak merasa pede dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam. Itulah sebabnya kenapa terjadi di sebagian orang-orang Islam yang ingin mengganti, ya dalam tanda petik mungkin terlalu keras kalau saya katakan begitu, ya bukan mengganti, ya ingin mencoba-coba juga budaya-budaya orang lain yang mana budaya itu bertentangan dengan Islam. Ya, kalau budaya orang lain tidak bertentangan dengan Islam, Islam ini sangat buka, welcome, selamat datang. Tapi yang kita maksudkan adalah budaya-budaya yang bertentangan dengan Islam. Iya. Seperti umpamanya utusan Amerika yang mau datang ini ingin bernego tentang bagaimana supaya LGBT ini diterima di negeri ini. Wal'iyadzubillah, negeri kaum muslimin. Iya, maka alhamdulillah kita dengarkan MUI itu telah menolak. Akan tetapi mereka terus akan mempres ini bagaimana mereka supaya negeri-negeri kaum muslimin terwarnai dengan nilai-nilai mereka yang merusak Islam. Di sinilah pentingnya untuk kita senantiasa memiliki persatuan. Di sinilah pentingnya untuk kita memiliki pemimpin yang memproteksi dan melindungi daripada agama ini. Karena kalau pemimpin kita, penguasa kita Pak, tidak tentang izzah ini, maka akan masuk seluruh isme-isme ke negeri kita ini. Ini sudah bukan rahasia umum lagi bahwa kita ini sekarang lagi diserang oleh komunis, tanda-tanda bahwa akan bangkitnya PKI ini sudah bukan rahasia umum lagi. Itu betul-betul kita sudah dapat melihat, orang-orang dari Cina datang menyerang kita. Kemarin itu ada saya baca nonton di salah satu video itu Pak di medsos, kepala negara kita itu apakah di Ternate atau di mana? Ya jelas beliau mengangkat itu pertumbuhan perekonomian di Maluku, yang ternyata pertumbuhan perekonomian di sana Pak itu tertinggi Pak di dunia, sekitar 27%. Nah, Pak Jokowi mengatakan dalam ceramahnya itu tidak ada di negara manapun di dunia ini yang setinggi ini pertumbuhan ekonominya kecuali di Maluku. Nah, setelah itu ada yang buat video, dia jawab itu Pak, mungkin orang Ternate. Dia bilang betul Pak, ya betul, itu kami tidak mengingkari sebagai orang Maluku, orang Ternate, bahwa pertumbuhan perekonomian di Ternate itu sampai 27%. Tapi itu dalam bidang pertambangan saja. Dalam bidang pertambangan, emas, apa dan sebagainya. Itu dalam bidang pertambangan. Dan siapakah yang mengelola pertambangan itu? Yang mengelola pertambangan itu adalah orang asing semuanya. Sehingga walaupun pertumbuhan ekonomi di sana itu sangat ini, tidak ada uangnya yang tertinggal di Ternate Pak, semua dibawa keluar. Nah begitu jawabannya itu di video itu saya lihat itu Pak. Ini sekedar contoh saja, bahwa ketika yang masuk ke negeri kita ini adalah orang-orang yang memang tidak sejalan dengan akidah dan pemahaman kita, maka segala sesuatu akan dikuras
Bahkan memang ada semacam rencana, ya, desain untuk memiskinkan kita. Ketika kita miskin, ketika kita lapar, kita diatur, Pak. Itu salah satu di antara bahayanya itu. Ketika kita tidak kuat, kita mudah diatur. Ya, lihatlah kasihan orang-orang peminta-minta itu, mau disuruh apa saja, bilang anu kan ke anu, karena dia tidak punya apa-apa. Padahal negeri ini adalah negeri yang terkaya. Sampai orang-orang Arab mengatakan bahwa Indonesia jannah. Itu kalau orang-orang Arab sudah mau mendarat di Indonesia, Pak, ya, itu masya Allah, dia lihat itu apa namanya yang hijau-hijau di bawah sebelum mendarat. Terutama orang-orang Arab yang baru datang itu, masya Allah, Indonesia jannah, Indonesia jannah, Indonesia surga. Iya. Apa buktinya, Pak? Tongkat saja yang ditancapkan itu tumbuh, Pak. Tongkat saja yang ditancapkan itu tumbuh. Iya. Yang penting kayunya kayu tiamati, ya, yang ditancapkan itu, ya, langsung tumbuh itu 1 pekan berikutnya. Kita ini memiliki segalanya, tapi kenapa kita tidak bisa mulia dengan apa yang kita miliki? Salah satu di antaranya mungkin karena memang ada semacam by design pendangkalan akidah di negeri kita ini. Pendangkalan akidah negeri kita ini, pemiskinan massal di negeri kita ini. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Sebagian umat Islam tidak menyadari bahwa sesungguhnya dia telah merendahkan daripada agamanya. Perlu kita pahami bahwa kita harus mulia dengan apa yang kita miliki. Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kita siap untuk disuruh dan kita siap untuk diperintah. Disitulah kemuliaan kita. Ketika kita berombongan pergi ke masjid berjamaah, Pak, bisa dibayangkan kalau di lorong ini saja, Pak, berapa masjid di sini didata, ya, dengan adanya pertemuan Forkomas di situ yang selalu digodok, ya, persatuan masjid luar biasa itu, Pak. Kalau kita mulai di daerah gua ini, ya, lewat pertemuan ini kita saling motivasi. Semua masjid yang ada di gua ini, laki-lakinya harus sholat di masjid semuanya, Pak. Masya Allah. Kalau ini, Pak, masjid ini kita manage dengan baik, ramai jamaahnya, Pak, ramai jamaahnya. Berapa masjid yang ada di gua ini? Dan itu betul-betul kita bersatu. Iya, kita istilahnya tinggal kasih saja total jumlah jamaah kita di sini. Ketika kita akan memilih pemimpin, Pak, ketika kita akan memilih pemimpin, iya, mungkin ya Ustadz Hasan Bas mengatakan untuk wilayah gua sudah aman. Ya, untuk wilayah gua sudah aman, sudah dipegang semua. Semua jamaahnya itu sudah sepakat, ya, memilih pemimpin si fulan. Ya. Ada meka nama, Pak, yang kita gadang-gadang, ya. Jangan karena nanti dibilang Ustaz ini berkampanye di depannya. Saya juga bukan orang partai, Pak, tidak ada partaiku, ya. Tapi kita sebagai seorang muslim harus mengarahkan umat ini kepada bagaimana untuk memproteksi agama kita ini. Inilah bagian daripada dakwah kita, ini bagian daripada kontribusi kita, ya. Kalau saya ini kadang ya tidak bisa memberikan kontribusi finansial, paling tidak mengarahkan, memahamkan kaum muslimin bahwa sepertinya cara kita untuk mendapatkan yang namanya kemuliaan. Allah mengatakan dalam ayat yang saya sebutkan tadi, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah bahwa kerajaan dan kekuasaan itu adalah milik Allah. Kemudian dia berikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki, dan dia cabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki, dan engkau memuliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Berarti dari pemimpin-pemimpin yang mungkin menyebabkan banyak masalah di negeri ini, ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut kekuasaan itu, itulah cara Allah Subhanahu wa taala menghinakan dia. Dan ketika kita mendapatkan pemimpin yang memang pro terhadap rakyat ini, itulah bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, karena kita bebas menjalankan agama kita. Kita tidak ada masalah untuk mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kita sekarang ini, Pak, untuk sekadar mengatakan lakum dinukum waliyadin,
seakan-akan dianggap wah ini ekstrim dari kalau lakum dinukum waliyadin. Apalagi kalau baca qul ya ayyuhal kafirun. Ada orang yang seakan-akan mau keberatan Pak ketika dibaca itu ayat qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jangan bilang sama orang kafir. Nah ini Quran yang bilang Pak. Mau dirubah itu. Bagaimana caranya kalau kita baca Al-Quran? Jadi imam Allahu Akbar waladhdallin, supaya kita ini tidak terkesan ekstrim, apa dirubah itu? Qul ya ayyuhal non muslim. Jangan bilang kafir katanya, karena kafir itu wah, itu dalam internal kita untuk menjadi furqan, pembeda, bukan bahasa muamalah Pak. Memangnya kalau kita masuk di mana gitu berapa harganya ini anu orang kafir? Kan tidak pernah kita bilang begitu Pak. Ya, tidak pernah. Bahkan etnis tidak pernah kita mana Pak Suwardi? Pak Suwardi itu pernah sedikit tersinggung di Porkomas itu. Ya saya angkat, saya bilang, saya kalau datang ke masjid Cengho Pak Suwardi, Pak Suwardi, saya tidak pernah mengatakan saya mau datang ke masjidnya orang Cina. Saya mau datang ke masjidnya orang Islam. Ya, tidak ada kaitannya dengan itu. Ternyata intinya adalah persoalan keyakinan. Begitu kita menjadi muslim, selesai. Begitu juga sebaliknya, andaikan pun ada saudara kandung saya yang berbeda agama dengan saya, maka tetap saya mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, dan Anda termasuk di antara al-kafirun. Tapi itu bukan bahasa komunikasi, itu bahasa penegasan bahwa ada pembeda antara kami sebagai seorang muslim, terutama yang berkaitan dengan momentum-momentum. Nah, sekarang ini kita sudah berada pada bulan Desember. Sebentar lagi tanggal 25 Desember. Ada kaitannya dengan sebahagian daripada saudara sebangsa kita yang melaksanakan daripada keyakinan mereka. Maka bagi kita silahkan negara ini, negeri ini menjamin untuk menjalankan keyakinannya, agamanya sesuai dengan keyakinan masing-masing dengan penuh kemerdekaan. Tapi dalam kaitannya bagaimana dengan kita, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Itulah izzah yang hakiki yang perlu kita terapkan dalam kehidupan, dalam berbangsa dan bernegara. Demikian jamaah sekalian, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.